bergeger di ruang sidang yang makin menggila. Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan nama Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys kini tak disangka-sangka menyeret sejumlah nama lain, termasuk diantaranya nama pengusaha top tanah air dan juga istri pengusaha Gilang Widya Pramana atau akrab disapa Juragan 99, Sandi Purnamasari. Ya, mendadak disebut dalam persidangan, nama Sandi diseret oleh Reza Gladys dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum dalam sidang beragendakan memberikan keterangan sebagai saksi terlapor dalam sidang yang digelar belum lama ini. Lantas, seperti apakah kesaksian Reza Gladys saat itu? Benarkah seperti diceritakannya? Sandi pernah menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk menyumpal mulut Nikita, sama seperti yang diduga dilakukannya. Dan lalu bagaimana pula respon Sandi Purnamasari mengetahui namanya dibawa-bawa oleh Reza Gladys? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa Intens Investigasi, seperti kita ketahui bersama, pada hari Kamis 24 Juni 2025 lalu, telah digelar sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan yang menyeret nama Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan ini, berbeda dari sidang sebelum-sebelumnya, di mana Reza Gladys memilih absen. Kali ini ia langsung hadir di persidangan dengan ditemani sang suami dan tim kuasa hukumnya. Reza Gladys hadir untuk memberikan keterangan dalam sidang yang beragendakan keterangan saksi pelapor tersebut. Di dalam persidangan tersebut, Reza juga mengungkap banyak pernyataan yang mengejutkan publik. Salah satunya adalah ketika ia menyebut nama Dr. Oki Pratama, yang menurutnya adalah sebagai sosok yang menyarankannya agar memberikan uang senilai 4 miliar rupiah pada Nikita. Tujuan jelas adalah untuk Nikita Mirzani berhenti menghina dan menjelekkan namanya di media sosial. Namun, di tengah kesaksiannya itu, Reza juga menyampaikan bahwa Dr. Oki sempat menyarankan dirinya untuk meniru kasus damai antara Nikita dan perusahaan kosmetik yang dimiliki Sandi Purnamasari. Disebutkan dalam keterangannya, Sandi sempat menyumpal mulut Nikita dengan uang senilai 4 miliar rupiah agar permasalahannya berakhir damai. Pernyataan itu sontak menjadi sorotan karena menyeret nama pengusaha top Indonesia yang juga dikenal sebagai istri Juragan 99 itu. Jadi pada saat itu Dr. Oki Pratama terus-menerus menjawab yang mulia. Pada saat itu Dr. Oki Pratama terus-menerus menyuruh saya menyumpal mulut Nikita Mirzani dengan uang. Dan beliau mencontohkan seperti setahun-tahun berikutnya. Teteh lihat nggak? Pada saat itu MS Glow dihajar kan sama Niki. Terus betul. Produk kecantikan juga izin, ya. Beliau pada saat MS Glow dijelek-jelekan, ownernya dijelek-jelekan, dihina-hina sama Niki. Teteh ingat nggak? Udah damai kan teh sekarang? Ya karena dia dibayar teh, dia disupport 4M Niki itu sama si Sandi. Nah, teteh harus lakuin hal yang sama biar teteh aman di media sosial. Sementara itu, kehebohan yang mengikuti kasus yang tengah menyeret nama Nikita dan Dr. Reza Gladys tentu saja langsung menyebar kemana-mana. Setali 3 uang dengan kesaksian Dr. Reza Gladys yang membawa nama Sandi Purnamasari dalam sidang. Mengetahui namanya dibawa, Sandi pun lantas tak tinggal diam. Melalui kolom komentar di unggahan Instagram Reza Gladys, ia memberikan klarifikasi terbuka. Komentarnya pun langsung mengarah pada pernyataan Reza soal uang tutup mulut 4 miliar.
Sandi dengan tegas menuliskan bahwa dirinya sudah mengonfirmasi ke Dr. Oki Pratama. Dan menurutnya, Dr. Oki tak pernah menyampaikan hal seperti itu kepada Reza. Dok, jelasin dong soal 4 miliar yang kata Dr. Oki itu, Dok. Karena aku tanya ke Dok, Oki nggak ngomong seperti itu ke dokter. Makasih ya, karena jadi fitnah ke akunya. Dan boleh ya, kalau tahu data ibu-ibu di TikTok ya fitnah, karena fotonya bersama Dr. Reza. Makasih, Dok. Komentar Sandi yang penuh dengan penegasan itu pun sekejap langsung menarik perhatian publik. Apalagi di bagian akhir ia kembali menuliskan bahwa tidak pernah ada uang tutup mulut dan menyebut pernyataan itu sebagai fitnah yang bisa menyesatkan opini publik. Kalau kata Dr. Oki, nggak sabar jadi saksi karena nggak ada percakapan itu. Dan aku perjelas lagi ya, nggak ada uang tutup mulut. Itu fitnah. Tak tinggal diam atas komentar Sandi, Reza Gladys pun membalas langsung komentar tersebut di kolom yang sama. Reza menegaskan bahwa dirinya hanya menyampaikan fakta dan bahwa nama yang disebut bukan hanya Sandi semata. Ia juga menjelaskan pernyataan itu disampaikan di persidangan sebagai bagian dari kronologi. Menurut Reza, barang bukti telah diserahkan dan para saksi juga telah diperiksa. Ia menyatakan bahwa tidak ada maksud untuk memfitnah dan dirinya hanya menjelaskan kejadian berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Aku bicara sesuai fakta dan jelas disebut beberapa nama, bukan hanya kamu ya. Dan aku sebutkan semua di persidangan juga, karena aku harus jelasin kronologi, barang bukti sudah diserahkan, juga saksi sudah diperiksa. Gak maksud fitnah, cuma berbicara fakta kejadian dan aku diminta jelaskan kronologi. Maaf ya. Tak hanya itu, Reza juga membuat unggahan terbaru berisi 3 slide, yakni fotonya saat di ruang sidang, tangkapan layar komentar Sandi, serta penjelasannya atas komentar tersebut. Dalam unggahan itu, Reza menuliskan bahwa ia tidak bermaksud menyeret siapapun, namun harus tetap menjelaskan kronologi sejujur mungkin di hadapan hukum, tidak bermaksud menambah masalah atau menyeret siapapun dalam kasus ini, tapi kembali aku harus jelaskan semua kronologi Waigi aku lihat, dengar, rasakan. Tidak mungkin aku berani mengatakan hal tidak benar, apalagi bukti semua sudah diperiksa. Tak menunggu lama, Sandi pun kembali membalas unggahan itu. Kali ini dengan nada yang terkesan tenang namun penuh makna. Makasih udah posting ini. Jadi penjelasanku ada di slide 2 ya. Dan semoga cepat selesai permasalahannya ya Dok. Amin. Sementara itu, seperti diceritakan sebelumnya, dalam beragendakan keterangan saksi pelapor tersebut, di dalam persidangan tersebut, Reza juga mengungkap banyak pernyataan yang mengejutkan. Salah satunya adalah ketika ia menyebut nama Dr. Oki Pratama, yang menurutnya adalah sebagai sosok yang menyarankannya agar memberikan uang senilai 4 miliar rupiah pada Nikita. Saat itu, ia pun mencontohkan kalimat Dr. Oki, yang menyebut kalimat menyumpal mulut Nikita dengan uang agar hal-hal yang didapatinya saat itu bisa selesai. Di jam 16 ya, kurang lebih ya. Entar saya coba ini. Di jam 16:10 dan di jam 20:13 bisa saudara saksi jelaskan di mana posisi pada saat saksi melakukan video call yang di jam 16:10 pada tanggal 27 Oktober 2024 dan pada tanggal 27 Oktober 2024 di jam 20:13. Perlu saya jelaskan yang mulia, di tanggal 27 Oktober 2024
Pertama, Dr. Oki melakukan video call kepada saya. Saat itu posisinya saya sedang berada di dalam mobil perjalanan menuju arah pulang. Kemudian setelah itu kami melakukan video call bercerita dan saya curhat mengenai seperti yang tadi saya jelaskan juga, saya selalu diserang di media sosial tanpa saya tahu kesalahan saya memang ada apa. Kemudian Dr. Oki Pratama yang seperti tadi saya jelaskan juga menyuruh saya melakukan kalau Niki sumbang aja mulutnya pakai uang. Kemudian di malam harinya, kemudian Dr. Oki melakukan video call kembali kepada saya untuk menghubungi Ismail Marzuki. Pada saat itu posisi saya sudah ada di rumah. Saya tanyakan lagi, pada saat saksi melakukan video call di mobil dengan Saudara Oki Pratama, ya, siapa yang mendengarkan saksi sedang melakukan percakapan video call dengan Saudara Oki Pratama? Mungkin yang mendengarkan asisten yang biasa ikut dengan saya dan supir. Supirnya namanya siapa? Namanya Pak Jalu kalau tidak salah. Asistennya? Pak Lutfi. Asistennya? Oh, asistennya bernama Franky. Reza Gladys pun kembali mempertegas keterlibatan Dr. Oki saat wawancara dengan awak media setelah sidang. Ia menyebut, nama Dr. Oki memang berulang kali muncul. Karena itulah fakta sebenarnya yang ia alami. Namun kini ia juga menjelaskan, hubungannya dengan Dr. Oki kini telah putus total, mengaku sudah tidak pernah berkomunikasi, bahkan sudah memutus pertemanannya di media sosial. Reza pun mengaku kecewa. Ia merasa dikhianati oleh sosok yang dulu ia anggap teman sejawat dan orang yang sangat dipercaya. Karena memang kenyataannya begitu, Dr. Oki Pratama selalu menyuruh saya melakukan untuk menghubungi terdakwa Ismail Marzuki untuk bertemu dengan Nikita Mirzani dan menyumpal mulut Nikita Mirzani dengan uang. Tidak ada sama sekali. Iya, sudah terputus sejak ada kasus ini dan saya juga sudah unfollow Instagramnya. Walaupun sebelumnya saya sangat berhubungan dekat karena dengan keadaan ini saya shock juga karena saya merasa beliau adalah teman sejawat saya, teman yang sangat saya percaya dan teman dekat saya juga. Tetapi ternyata ya mungkin kecewa lah ya. Di tengah publik yang masih menyoroti pernyataan Reza Gladys yang terkesan mengkambing hitamkan Dr. Oki, ketidakhadiran Dr. Oki dalam persidangan kemarin memunculkan tanda tanya besar. Sebab sebelumnya, Dr. Oki yang terbilang cukup rajin hadir dalam persidangan di hari itu tidak hadir. Lantas apa pihak Dr. Oki mengenai nama kliennya yang ikut terseret? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi. Anda pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, prahara yang terus memanas antara Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gladys memang mulai memunculkan nama-nama baru. Seperti diceritakan sebelumnya, terungkap dalam kesaksiannya dalam persidangan yang berlangsung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan lalu, bahwa nama Dr. Oki ikut terseret dalam perkara ini. Pasca persidangan tersebut, seperti inilah respon Agus Nahak pihak Dr. Oki usai nama kliennya ikut terseret. Saksi yang RG ya, saksi korban lah, begitu ya. Dari situ kan dia nyebut juga nama Dr. Oki kan.
perlu saya jelaskan bahwa saksi itu boleh ngomong apa saja, tapi kan perlu pembuktian. Bahwa Dokter Oki itu sebelum kasus ini kami ambil dari dia atau sebelum kami jadi pengacara, kami juga sudah melakukan gelar juga terkait dengan persoalan ini. Bahwa Dokter Oki itu hanya sebatas mempertemukan saya, tidak lebih dari itu. Yang kedua, bahwa Dokter Oki juga tidak bisa dibawa ke ranah pidana karena dia juga tidak pernah tahu transaksi itu. Yang kedua, dia juga posisinya tidak pernah menerima apa-apa. Ya, intinya bahwa Dokter Oki itu mau hanya mempertemukan mereka berdua sebagai teman. Di situ titiknya. Tidak lebih dari itu. Selanjutnya mereka ada transaksional, bahkan ada penyerahan duit dan lain sebagainya, itu kan tidak pernah melibatkan Dokter Oki. Jadi di sini mau sampaikan bahwa tindak pidana apa yang Dokter Oki lakukan tidak ada di situ. Dia hanya mempertemukan kedua teman, ya, memfasilitasi mempertemukan saja. Apakah dia mendapatkan uang dari hasil pertemuan itu? Tidak ada. Apakah dia dapat hadiah atau dibelikan sesuatu dari uang 4 miliar kepada Dokter Oki? Tidak pernah ada. Jadi apapun itu, RG menyatakan bahwa ini Dokter Oki yang memfasilitasi. Loh, sebenarnya RG inilah yang lebih aktif mau berjumpa dengan kita gitu loh. Jadi di sini Dokter Oki itu hanya sebatas mempertemukan, menyambungkan antara kedua belah pihak RG sama NM, tidak lebih dari itu. Faktanya kan sampai hari ini memang tidak ada alat bukti yang menjerat Dokter Oki sehingga saat ini di kepolisian juga beliau tetap menjadi saksi. Statusnya kan tidak naik kan, artinya masih saksi saja. Agus Nahak juga mempertanyakan alasan dibalik aksi Dr. Reza yang menyerahkan uang sebanyak 4 miliar kepada Nikita Mirzani. Apakah ada motif hadiah, hibah, atau sogokan terhadap Nikita? Bahkan menurut Agus Nahak, jika nanti banyak ketidaksesuai dalam keterangannya, besar kemungkinan Nikita Mirzani bisa bebas. Apalagi kalau tidak sinkron antara alat bukti dan keterangan Dr. Reza, maka ada kemungkinan Dr. Reza juga bisa ikut terseret dalam perkara ini. Sedangkan Dr. Oki, menurut Agus Nahak, tidak ada peran sama sekali dalam urusan pidananya karena tidak mendapatkan apa-apa. Ya kalau menurut saya, sekarang kan sudah ada Nikita Mirzani yang saat ini sudah jadi terdakwa. Ya kan, jangan bawa nama orang lain yang tidak terlibat dalam urusan itu. Saya juga mau bertanya itu, latar belakang apa dia menyerahkan duit sebanyak itu kepada NM? Ada kepentingan apa gitu, sehingga uang sebanyak itu harus diserahkan kepada Nikita? Apakah itu hibah? Apakah itu hadiah? Ataukah itu sogok? Hati-hati loh, kalau itu memang sogokan, kedua belah pihak harus dipidana, termasuk RG juga. Sementara itu heboh angkat suaranya pihak Dr. Oki. Sebelumnya juga heboh akun sosial media Nikita yang tampak memposting video seorang wanita tua yang disebut dalam captionnya sebagai ibu kandung Dr. Reza Gladys. Bagaimana respon pihak Dr. Reza angkat bicara mengenai hal ini? Teruntuk subscriber Intens Investigasi. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, hal-hal mengejutkan seperti diketahui terus terjadi menyusul heboh perseteruan Nikita versus Reza Gladys. Belum lama ini juga sempat heboh dari akun sosial media milik Nikita Mirzani yang seperti diketahui, meski si empunya akun sedang berada di balik jeruji besi, tetap rajin memposting beberapa hal, termasuk soal wanita tua yang disebut dalam captionnya ibu kandung Dr. Reza Gladys. Ditanya seputar hal ini, Dr. Reza Gladys dan suami pun mengembalikan pertanyaan tersebut kepada awak media. Tidak hanya itu,
Ia juga meminta untuk menanyakan langsung terkait video tersebut kepada orang yang mempostingnya. Di sisi lain, At-Taubah Mufid, suami Dr. Reza Gladys pun menegaskan, siapapun sosok dalam video yang diposting tidak ada hubungannya dengan masalah hukum yang kini sedang bergulir di pengadilan. Tapi itu ibunya dokter bukan sih, Dok? Tidak ada korelasinya ya, pokoknya masalah pribadi dengan masalah hukum. Kalian tinggal tanggapi sebagai manusia yang punya akal sehat dan hati. Balikin ke kalian. Tapi itu ibu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini